Di sebuah desa sunyi bernama Tanara, mengalir sungai Ciljung yang tenang. Di sanalah, pada suatu masa, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga ulama. Namanya Arsyad. Karena tubuhnya yang tinggi menjulang, ia dijuluki Tawil. Sejak kecil, Arsyad lebih suka duduk di serambi masjid, membaca, bertanya, dan merenung. Ia bukan anak yang biasa. Pada usia 16, ia menapaki jalur ilmu dari Banten ke Surabaya, lalu terus ke Makkah. Di sana, ia belajar dari para ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Agama bukan hanya salat dan puasa, tapi keadilan dan pembebasan dari ketertindasan. Ucap Arsyad dengan bijak dan lembut. Bertahun kemudian, Arsyad pulang ke tanah kelahirannya. Tapi Banten bukan lagi rumah yang sama. Pasar dikuasai Belanda, masjid diawasi, suara azan dibatasi. Syekh Arsyad tak tinggal diam. Ia berdakwah dari masjid ke pesantren, dari pasar ke pelabuhan. Ia menyuarakan kebenaran tanpa takut. Bangkitlah, jangan diam dalam ketertindasan. Ucap Arsyad dengan lantang. Tahun 1888, Perang Cilegon pecah. Rakyat marah, para ulama bangkit. Syekh Arsyad berada di tengah mereka, bukan sebagai petarung, tapi sebagai pemersatu. Tapi senjata tak selalu menang atas meriam. Perlawanan ditekan, desa-desa dibakar, dan pada suatu malam, Syekh Arsyad ditangkap saat hendak mengantar bantuan bagi yang terluka. Kalau aku tak bisa tinggal di tanah ini, biarlah ajaranku tetap tinggal di hati kalian. Ujar Arsyad kepada muridnya. Dibuang ke Manado, Syekh Arsyad tidak menyerah. Ia bangun surau kecil di tanah asing. Ia mengajar anak-anak nelayan dan berdialog dengan tetua Kristen. Tidak lupa ia juga menanam benih kasih di tanah yang belum ia kenal. Di Manado, dakwahnya berbuah. Toleransi tumbuh, cinta tanah air tak pupus. Syekh Arsyad wafat pada tahun 1935, tapi kisahnya tidak mati. Di Komolua, sebuah masjid berdiri dengan namanya. Di Banten, ajarannya terus dihidupkan. Dan di hati umat, ia tetap hadir sebagai guru, ulama, dan pejuang. Ia memilih ilmu sebagai senjata dan keadilan sebagai tujuan. Langkah kaki Syekh Arsyad mungkin berhenti di pengasingan, tapi suara Tanara terus melangkah dalam kita semua. Ilmu adalah senjata, keadilan adalah tujuan.